Prof. Refli Harun sangat blunder ketika mengutarakan argumentasinya yang dijadikan indikator keraguannya terhadap hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat luar biasa. Sungguh pun dia telah selesai masa jabatannya. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa nama Insinyur Haji Joko Widodo telah terukir indah di hati rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yin Oni. Salam NKRI. Apa kabar saudara-saudaraku sebangsa setanah air? Doaku semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Kali ini saya kepengen mereaction ketidakpercayaan PDIP dan pihak lainnya terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi ini di acara Aiman ya. Di acara Aiman ada yang hadir di sana, ada jubir PDIP yang tentu saja kita tahu tidak percaya terhadap survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian juga di sana ada Pak Refli Harun. Tentunya juga sama, tidak percaya terhadap survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi. Ya, saya pikir kita maklum-maklum saja. Kenapa? Karena berbicara tentang Pilpres, PDIP hanya mendapatkan angka 16%. Berbicara tentang Pilpres 2024, PDIP hanya meraih dukungan 16% dari total 270 sekian juta rakyat Indonesia. Kan seperti itu. Kemudian juga Pak Refli Harun. Jadi bagaimanapun juga kita tetap tahu bahwa Pak Refli Harun berada di kubu 24%, ya kan? Oke, kita simpan dulu ya yang itu ya. Jadi sebagai bentuk keraguan Pak Refli Harun terhadap survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau katakan beliau coba-coba nakal katanya, jadi membuat polling di channel YouTube-nya sendiri begitu. Dan kita dengar dulu lah ya. Ini dijadikan indikator keraguan terhadap survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi itu di angka 75 kan, menurut versi indikator politik. Jadi beginilah argumen Refli Harun sebagai indikator keraguannya terhadap hasil survei tersebut. Mari kita dengarkan dulu. Dengan acara ini, saya kan jawab puas. Jadi kira-kira mau saya di belakang misu-misu gitu. Mau saya itu adalah salah satu pengetahuan ya dari lembaga survei itu bahwa memang orang Indonesia itu kalau ditanya puas apa enggak, puas. Tapi itu kalau nggak salah ada sangat puas. Nah, tapi gini, ini sengaja lembaga surveinya yang mengarahkan bagaimana sih? Ini kita buka-bukaan aja deh. Ini saya bisa jawab ini. Ya, jawab. Oke, gini. Bagian sini belum, di bagian sini belum ini. Saya jelaskan gini. Silakan. Saya membaca terakhir ini 2 survei.
yang terkait itulah yang moles-moles gitu. Dua survei. Ini poles-poles benar. Enggak, kan ada rencana untuk moles-moles yang Tempo bocor halus. Oh, oke, Nah, oke. Ya. Kinerja ada dua Pak Jokowi terakhir survei ya. yang keluar terakhir ini, sebulan terakhir ini, setengah bulan terakhir ini. Survei pertama dari poll tracking. Sudah kita sebutkan saja. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi 86,5%. Yang kedua, dari indikator politik 75%. Tapi apa kritik saya? Gradasi pertanyaannya itu agak gray area. Satu, apakah Anda puas dengan pemerintah dengan kinerja Presiden Jokowi? Satu, di atas tuh sangat puas. Oke? Di bawahnya kan bayangan kita puas dong. Bukan, sangat puas, cukup puas. Tapi kan itu biasa, Bang. No. Kita harus Tapi gini, ini kan dua lembaga Sebentar survei yang dulu, sebutkan sebentar dulu. itu punya kredibilitas yang baik, karena itu Ini kita tahu. kita jelaskan dulu. Sangat puas, cukup puas, kurang puas, sama sangat tidak puas. Ya, yang ekstrim itu, iya, Skala Likert ya. iya. Ya sekali. Jadi yang ekstrim itu kan atas sama bawah. Ini nih yang in between, ya kan? Kurang cukup itu kan in between sesungguhnya. Bukan kata-kata yang tegas. Bayangan saya kan harusnya Dia sangat puas, enggak tidak terima puas, sangat tidak atau puas. dia Itu kan kurang puas tidak dengan di gray kata-kata area. yang dijadikan itu makanya, opsi pertanyaan. dan mayoritas tau nggak? Mayoritas tuh jawab cukup puas. Itu 70-an%. Yang sangat puas itu cuma belasan persen. Oh, Anda baca detail itu ya. Iya. Nah, karena itu saya berusaha nakal sedikit. Berusaha nakal. Boleh dong nakal sedikit. Dia kan 1.200 multi-stage random sampling, selalu begitu kan? Dan orang survei selalu mengatakan ini yang paling kredibel kan begitu. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga mereka survei ilmiah. Tapi saya pakai polling aja di RH Channel. Oke, sebentar ya. Saya sedikit klarifikasi dulu agar ini tidak menyesatkan masyarakat, ya kan? Jadi metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga survei itu adalah metode ilmiah, dan itu memang bisa dibantah dengan argumentasi, tetapi bagaimanapun juga itulah metode yang kredibel begitu. Mereka punya metode yang kredibel, artinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya secara ilmiah juga, ya kan? Nah, kalau kita bikin polling nanti seperti yang kata Pak Refli Harun itu front-frontan gitu kan. Jadi Refli Harun boleh bikin polling dan itu dapat dianggap sebagai survei, ya kan? ILC boleh membuat polling dan itu bisa juga dianggap sebagai survei, dan masing-masing kita juga bisa melakukan hal tersebut dan bisa kita anggap itu sebagai cara kita melakukan survei. Bisa-bisa saja, tetapi yang akan menjadi partisipan itu adalah penonton saya, viewer saya, atau subscriber saya begitu. Apakah itu mewakili suara masyarakat dalam kapasitas nasional? Tentu saja tidak, kan begitu. Nah, kemudian Refli Harun bikin polling. Tentu saja yang menjadi partisipan adalah viewer dia, subscriber dia. Dan itu tidak bisa dipandang memenuhi kapasitas secara nasional, tidak bisa. Begitu. Oke, kita lanjut dulu dengarkan argumentasi si Pak Refli Harun ini, Prof. Refli Harun ini ya. Diikutin 187.000 votes. Oke. Ya, ini yang saya maksudkan. 187.000 votes, 187.000 partisipan, kira-kira begitu. Itu tidak bisa kita bandingkan dengan survei yang mengambil sampel 1.000 atau 2.000. Nggak bisa kita bandingkan karena lembaga-lembaga survei itu punya metode sendiri, dan metodenya itu seperti yang saya katakan tadi, metode ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya, dan bisa mereka pertanggungjawabkan secara ilmiah begitu. Itu 2 minggu yang lalu saya lakukan. Saya kasih gradasi A puas, B sangat puas, C tidak puas, D sangat tidak puas, E tidak tahu. Puas itu
5%, puas 5%, sangat puas 2%, sangat puas tidak 2%, puas 13%, tidak puas sangat 13%, tidak puas 77%, sangat tidak puas tidak 77%, tahu 3%. tidak Jadi tahu kalau 3%. tidak puas dan sangat tidak puas. Oke, cukup dulu. Saya pikir cukup di situ ya. Jadi ini dijadikan indikator keraguan oleh Prof. Refli Harun ini ya. Jadi beliau meragukan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang berkisar dari angka 75% hingga 86% tersebut. Jadi dia ragu gitu. Nah, menurut saya yang harus menggelitik itu bukan hasil survei, bukan hasil survei dari lembaga-lembaga survei kredibel tersebut. Jadi argumentasi dari Prof. Refli Harun ini mengesankan bahwa hasil survei dari lembaga-lembaga survei itu menggelitik begitu. No, menurut saya tidak begitu. Justru yang menggelitik adalah polling yang dilakukan oleh Prof. Refli Harun ini. Justru inilah yang menggelitik. Di mana di polling Prof. Refli Harun itu yang puas terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi itu ada 5%. Kemudian kurang puas itu ada 3% atau berapa persen? Sangat no. Yang puas itu ada 5%, yang sangat puas ada 3%, kira-kira begitu ya. Justru itu yang menggelitik menurut saya. Kenapa? Secara dia berdiri di kubu 24%, lalu di kubu tersebut ada juga yang percaya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Inilah menurut saya yang harusnya menggelitik. Jadi bukan hasil survei dari lembaga-lembaga survei kredibel itulah yang menggelitik. Justru hasil polling dari Refli Harun ini yang menggelitik. Nah, meskipun polling yang dilakukan oleh Prof. Refli Harun ini 100% partisipannya tidak percaya atau tidak puas terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, tetap saja itu berangkat dari 24%. Iya kan? Jadi bagaimanapun itu tetap saja berangkat dari 24%. Ya, jadi itu tidak mengacu kepada kapasitas pendapat rakyat secara nasional. Survei atau polling yang dilakukan oleh Prof. Refli Harun tentu saja itu basis partisipannya itu ada di kubu 24%. Jadi meskipun 100% sebulat-bulatnya partisipan itu menyatakan tidak percaya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang baru lalu, kita tetap kembali kepada angka 24%. Bagaimanapun itu, begitu. Sama juga dengan keraguan dari PDIP. Jadi ada jubir PDIP itu mencoba untuk menyampaikan satu spekulasi sebagai indikator dari keraguannya terhadap hasil survei kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi. Ya, dikatakan coba kita melakukan survei di grup-grup keluarga. Waduh, saya pikir itu terlalu sempit lah ya. Secara gini, Anda jubir PDIP, oke? Dan kita semua tahu bahwa ada satu sentimen dari kubu PDIP terhadap Presiden Jokowi, sentimen negatif, ya kan? Sentimen kekecewaan, ya, ketidaksukaan, kebencian bahkan, ya kan, terhadap Presiden Jokowi. Dan jubir PDIP otomatis juga memiliki sentimen yang sama. Lalu dia punya grup keluarga.
terlalu berlebihan kalau keluarganya itu mengikuti sentimen dia, sentimen pribadi. Ya wajar saja kalau Anda melakukan survei di dalam keluarga Anda, di mana dirimu yang notabene punya sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi. Wajar kalau keluargamu juga menganut sentimen seperti sentimen Anda, begitu. Wajar-wajar saja. Itu tidak bisa dijadikan indikator keraguan secara luas. Jadi kalau Anda meragukan, ya terserah urusan pribadimu. Kalau Anda meragukan hasil survei terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi, tapi sentimen keluargamu itu tidak bisa dijadikan indikator keraguan terhadap hasil survei tersebut, begitu. Jadi saudara, menurut saya kesimpulannya Prof. Refli Harun ini blunder. Blunder kenapa? Ya itu yang saya bilang tadi. Karena dia menjadikan hasil polling di channel YouTube-nya sebagai indikator keraguannya. Ini lucu. Lucunya, menggelitiknya, meskipun itu di channelnya Prof. Refli Harun, masih ada juga yang sangat puas, ya, ada di kategori sangat puas dan puas. Puas dan sangat puas. Masih ada juga yang sangat puas 2%. Sangat puas loh ya, sangat puas. Meskipun itu cuma 2%. Jadi inilah yang menurut saya menggelitik begitu. Nah, tetapi pun kalau 100% sebulat-bulatnya partisipan dari polling yang dibuat oleh Prof. Refli Harun di channelnya itu tidak percaya, tidak puas, sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kita tetap harus kembali merujuk kepada angka 24%. Ya kan? Dari PDIP, sungguh pun PDIP misalkan melakukan polling untuk mendengarkan pendapat rakyat, ya, kita tetap harus merujuk kepada angka 16%. Nah, survei yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei kredibel itu, ya, itu bicara kapasitas nasional, dan metode mereka itu metode yang kredibel, metode yang dapat dipercaya dan dapat mereka pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, kesimpulan dari video saya saat ini adalah Prof. Refli Harun sangat blunder ketika mengutarakan argumentasinya yang dijadikan indikator keraguannya terhadap hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ingin tutup dengan satu statement bahwa Presiden Jokowi meskipun sudah selesai masa jabatannya, sungguh pun dia telah selesai masa jabatannya. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa nama Insinyur Haji Joko Widodo telah terukir indah di hati rakyat Indonesia. Dan itu tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Mayoritas rakyat Indonesia akan tetap mengenang-enang dan terus mengagumi sosok pemimpin bangsa Indonesia yang pernah ada, yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Ingat, sekiranya konstitusi memberi sedikit kelonggaran, ya meskipun kita optimis bisa memperjuangkan, tapi Insinyur Haji Joko Widodo sendiri secara tegas menolak wacana Presiden 3 periode. Sekiranya konstitusi kita memberi sedikit kelonggaran dan Insinyur Haji Joko Widodo juga memberikan semacam kesan menerima apa yang diniatkan oleh mayoritas rakyat Indonesia, tentu saja Presiden Jokowi sangat mungkin ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu catatan penting yang harus selalu menjadi bahan perenungan kubu pembenci, terutama kubu PDIP. Saya pikir seperti itu ya. Saya Kristianto Yunoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.